Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 praktikan laboratorium simulasi komputer. Perkenalkan, nama saya Adela Maria, NPM 19076, dan partner saya Sodavan Nugroho, NPM 19088. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal modul 3 yang berjudul Optimasi Produksi Air Mineral Menggunakan Software Fensim di PT-PT. Untuk abstraknya, yaitu PT-PT adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri minuman dengan produk air mineral dan menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. PT-PT berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dan dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, diusulkan untuk membuat model dan simulasi dalam sistem dinamik. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut dapat menggunakan software Fensim, yaitu salah satu jenis perangkat lunak atau software untuk membuat simulasi menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui total ketersediaan air mineral pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.700 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.700 ton, pada tahun 2025 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2026 sebesar 2.600 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 3.500 ton. Dari hasil keempat skenario tersebut, skenario keempat merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan bahan baku air mineral pada tahun 2027 memiliki kuantitas terbesar, yaitu 3.500 ton. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Sistem merupakan kelompok bagian apapun yang memiliki hubungan satu sama lain secara harmonis bekerja demi tercapainya tujuan tertentu. Sistem dinamik dapat menghasilkan prediksi yang lebih baik dalam tren jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang daripada model statistik yang mengarahkan pada keputusan yang lebih baik. Pembangunan model simulasi sistem dinamis memerlukan bantuan perangkat lunak yang mampu melihat perilaku model yang telah dibuat dengan cepat. Simulasi model dengan perangkat lunak menuntut konsep dan data yang akurat dan detail, sehingga input proses simulasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa pilihan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membangun model simulasi sistem dinamis seperti PowerSim, iThink, Dynamo, Stella, dan Pensim. PT merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri minuman. Produk yang dihasilkan berupa air mineral dan pendistribusiannya telah merambah ke seluruh Nusantara hingga ke pasar internasional seperti Amerika dan Eropa. PT menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat di dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Salah satu cara untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pemodelan sistem dinamik. Tujuan suatu pemodelan adalah untuk menganalisa dan memberi prediksi yang dapat mendekati kenyataan sebelum sistem diterapkan di lapangan. Banyak variabel dalam sistem yang terlibat dan dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, dapat membantu memecahkan masalah tersebut. Salah satu tools yang sering digunakan dalam simulasi dinamik adalah Fensim.
Fansim merupakan perangkat lunak yang menggunakan sistem dinamis untuk memecahkan masalah, membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario di mana dapat melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Fansim PLE sendiri menawarkan pembangunan model simulasi dengan diagram sebab akibat loop atau causal loop. Diagram ini atau causal loop diagram dan diagram alir stok atau stock flow diagram dengan konsep sederhana dan fleksibel. Dalam praktikum ini menggunakan software Fansim untuk mensimulasikan pemodelan sistem dinamis dan untuk menganalisa dan memberikan sebuah prediksi dari studi kasus produksi air mineral pada PT-PT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang software Fansim, fungsi dasar, dan bagaimana cara pengoperasiannya, dan untuk menyelesaikan permasalahan industri dan disimulasikan secara dinamis dengan berbagai skenario menggunakan software Fansim. Harapan dari penelitian ini adalah perusahaan dapat membuat skenario dalam proses produksi agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Yang kedua yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan sebuah observasi pengamatan langsung di PT-PT. Data yang dibutuhkan menggunakan data sekunder dengan menggunakan data yang telah diperoleh dari sumber yang telah ada. Didapatkan data aktivitas pengangkutan PT-PT sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel 2.1, yaitu data ketersediaan air mineral di PT-PT dari tahun 2021 sampai 2026. Yang kedua yaitu causal loop diagram, dapat dilihat pada gambar 2.1. Selanjutnya yaitu tahap pengolahan data. Pada penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan software Fansim. Dari data yang telah didapatkan, maka diperoleh perumusan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu mulai, lalu dilanjutkan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Setelah itu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Lalu pengumpulan data, yaitu data ketersediaan air mineral, data jumlah permintaan air mineral, data hasil produksi air mineral, data gagal produksi air mineral, lalu dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan software Fansim. Selanjutnya yaitu verifikasi dan validasi. Jika iya, maka dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, dan jika tidak, akan kembali lagi ke pengumpulan data. Lalu setelah hasil dan pembahasan, yaitu kesimpulan dan saran, dan selesai. Baik, selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan cara untuk membuat causal loop diagram. Pertama untuk initial time-nya kita ukur menjadi tahun 2022, final time-nya 2027, dan units-nya year. Oke. Kemudian kita tambahkan variabel-variabelnya. Atas mata air, hasil produksi air mineral, dan turunan permintaan jumlah permintaan, ketersediaan bahan baku air mineral, cuaca, gagal produksi, dan yang terakhir hanya limbah. Nah, kemudian kita hubungkan antar variabel-variabel ini menggunakan panah.
Nah, selanjutnya kita klik tanda panah ini, kemudian untuk polarity-nya kita ubah menjadi plus, karena jika bertambahnya debit air, maka hasil produksi air mineral juga akan bertambah. Itu juga dengan kualitas air, kita ubah menjadi plus, lokasi mata air ke hasil produksi kita ubah menjadi plus. Nah, untuk penurunan permintaan ke jumlah permintaan, ini polarity-nya kita ubah menjadi minus. Sedangkan untuk peningkatan kita ubah menjadi plus. Kita ubah menjadi plus. Nah, ini polarity-nya menjadi min. Nah, jadi seperti ini untuk causal loop diagram dari produksi air mineral di PT-PT. Untuk selanjutnya kita akan membuat baru, yaitu stock flow diagram. Kita klik new model. Initial time-nya kita sama, masih 2022 hingga 2027. Kita ubah menjadi year. Oke. Untuk stock flow diagram, di sini kita akan menggunakan rate dan juga level. Pertama, kita pakai level untuk jumlah permintaan dan ketersediaan bahan baku air mineral. Dan kita klik rate, kita ubah namanya menjadi ini peningkatan permintaan. Sini penurunan permintaan. Hasil produksi air mineral cacat. Nah, untuk yang lain kita pakai variabel persentase peningkatan dan juga persentase penurunan. Nah, untuk di sini debit air, lokasi mata air, dan kualitas mata air. Nah, untuk di sini cuaca buruk dan banyak limbah. Nah, untuk selanjutnya kita hubungkan masing-masing variabel ini menggunakan row. Jika sudah terhubung seperti ini, langkah selanjutnya adalah mengisi equation dari masing-masing variabel yang telah ada. Dengan pertama, kita debit air, kita ubah menjadi 0,5 dikali 2019. Untuk lokasi mata air, 0,3 dikali 2019. Untuk kualitas mata air, 0,2 dikali 2019.
equation cuaca buruk 0,4 dikali 219. Untuk banyak limbah 0,6 dikali 219. Nah, untuk persentase penurunan kita ubah menjadi 0,5. Persentase peningkatan kita ubah menjadi 0,1. Nah, untuk peningkatan permintaan di sini persentase peningkatan dikali 1000. Untuk penurunan permintaan, persentase penurunan dikali 1000. Oke. Kemudian untuk jumlah permintaan, yaitu peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan, kemudian initial value-nya kita menjadi 2000. Oke. Untuk hasil produksi air mineral, debit air ditambah kualitas mata air ditambah lokasi mata air. Oke. Dan untuk air mineral cacat, banyak limbah ditambah cuaca buruk. Oke. Dan untuk ketersediaan bahan baku air mineral, hasil produksi air mineral dikurangi air mineral cacat dikurangi jumlah permintaan. Untuk initial value-nya kita menjadi 2000. Oke. Nah, jika telah terisi semua, yaitu ditandakan dengan tidak ada lagi yang di blok hitam pada variabel-variabelnya, maka selanjutnya kita Ctrl A, kemudian klik Simulate. Yes. Klik Simulate. Nah, ini hasilnya sudah simulasi. Untuk langkah selanjutnya, untuk melihat tabel dan juga graph pad-nya, kita Ctrl A, kemudian klik tabel. Nah, maka di sini akan terlihat dari ketersediaan bahan baku air mineral pada tahun 2022 sebesar 2000, tahun 2023 sebesar 1500, tahun 2024 sebesar 1400, 2025 sebesar 1700, tahun 2026 sebesar 2400, tahun 2027 sebesar 3500. Kemudian untuk graph-nya di sini dapat dilihat untuk ketersediaan bahan baku air mineral ditunjukkan dengan grafik warna biru muda yang jika dibaca maka grafik ini rata-rata angkanya tiap tahunnya naik seperti itu. Kemudian untuk bab 3 hasil pembahasan untuk verifikasi dan validasi. Untuk validasi total ketersediaan air mineral rata-rata untuk data realnya adalah sebesar 2000 dan rata-rata untuk simulasi sebesar 2083,33. Kemudian untuk standar deviasi total ketersediaan air mineral yang real yaitu sebesar 712,04 dan untuk standar deviasi simulasi sebesar 783,37. Kemudian berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, maka E1-nya didapatkan sebesar 4%. Kemudian untuk berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi didapatkan hasil sebesar 9,1%. Kemudian untuk skenario 1 graph pad-nya di sini rata-rata mengalami kenaikan pada tahun 2022 hingga tahun 2027. Kemudian untuk table pad-nya pada tahun terakhir yaitu tahun 2027 memiliki ketersediaan air mineral sebesar 3.500 ton. Kemudian untuk skenario 2 di sini untuk ketersediaan air mineral mengalami penurunan tiap tahunnya. Kemudian untuk table pad-nya pada tahun 2027
ketersediaan air mineral minus 500 ton. Kemudian untuk skenario 3, di sini rata-rata mengalami kenaikan pada tahun 2022 hingga tahun 2027. Kemudian untuk table pad-nya pada tahun terakhir, yaitu tahun 2027, memiliki kapasitas sebesar 2.500 ton. Kemudian untuk skenario 4 pada grepet-nya rata-rata mengalami kenaikan pada tahun 2022 hingga tahun 2027. Kemudian untuk table pad-nya pada tahun 2027 atau tahun terakhir memiliki kapasitas sebesar 3.500 ton. Kemudian untuk analisa output-nya, dari hasil output keempat skenario di atas, skenario 4 merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan bahan baku air mineral pada tahun 2027 memiliki kuantitas terbesar yaitu 3.500 ton. Persediaan suatu barang yang berlebih dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Untuk kerugian yang pertama adalah menurunnya nilai kualitas dari barang yang dibeli. Kedua, kesulitan dalam melunasi tagihan yang datang dari para pemasok. Ketiga, pada likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang perusahaan miliki tidak seimbang. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tetapi dilakukan secara berangsur. Kemudian bab 4 kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah berdasarkan output yang telah disimulasikan untuk simulasi produksi air mineral pada PT-PT menggunakan software Vensim, dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Solusi yang diberikan adalah dengan melakukan penggali skenario simulasi produksi air mineral antara lain tanpa ada perubahan kebijakan, adanya peningkatan permintaan air mineral, adanya penurunan permintaan air mineral, dan adanya peningkatan hasil produksi air mineral. Sehingga tujuan agar didapatkan jumlah kapasitas produksi yang sesuai dengan permintaan para konsumen dapat tercapai. Dari hasil keempat skenario tersebut, skenario 4 atau adanya peningkatan hasil produksi air mineral merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan bahan baku air mineral pada tahun 2027 memiliki kuantitas terbesar yaitu 3.500 ton. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan untuk menggunakan software lain agar dapat membandingkan hasil output satu software dengan software lainnya dan hasil yang didapatkan menjadi lebih akurat. Baik, sekian dari presentasi kelompok 19. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.